Sesaat lagi Anda dengarkan dialog eksklusif bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dalam sajian Gelipar, Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pesona Inspira. Apa kabar? Semoga dalam kebaikan dan kesehatan selalu ya. Kita bersama lagi kembali dalam Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Dan sampai jam 11 nanti kita sudah bersama dengan perpustakaan. Kali ini dari Kaliwiro. Nanti akan ada dari banyak stakeholder seperti itu ya. Akan saya sapa dulu ke 5 narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona akan menyampaikan informasi tentang perpustakaan desa dan sekolah. Ada harapan, tantangan dan juga kenyataan tentunya. Di edisi hari ini Kamis 29 Desember 2022 bareng saya Eka tentunya. Selamat pagi, ada Mas Ronald Sadam selaku pendamping perpustakaan Kecamatan Kaliwiro. Apa kabar Mas Ronald? Sehat Mbak Eka. Sehat dan ceria selalu kalau lihat Mas Ronald ini ya. Jadi auranya aura positif seperti itu, jadi semangat gitu ya Mas ya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua di sini ada Mbak Uganita Sembiring SPD selaku Kepala Perpustakaan Kayu Damar dan Desa Gambaran Kaliwiro. Selamat siang Bu Ita panggilannya, betul? Iya, selamat siang. Iya, halo apa kabar Bu Ita? Waalaikumsalam. Baik. Oke, ini dari Kaliwiro, Bu. Asli Kaliwiro atau bukan nih? Iya, asli. Asli Kaliwiro. Iya. Oke, dari Desa Gambaran. Desa Gambaran. Iya. Oke, salah satu ini ya, pendamping perpustakaannya ya. Betul. Iya, betul banget. Oke, yang ketiga ada Mas Sofa Mina Adib S. Oh, Mina Subekti. Oke, selaku Sekretaris Desa Lebak dan penanggung jawab program perpustakaan Duku Duren. Wah, selamat pagi. Ini panggilannya Mas apa Pak ya? Mas. Oke, Mas Sofa apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Oke, sama-sama dari Kaliwiro, Mas? Sama-sama Kaliwiro. Sama-sama Kaliwiro. Dari desa mana nih? Dari Desa Lebak. Desanya Desa Lebak. Desa Lebak. Oke, sesuai dengan perpustakaannya pastinya ya. Perpustakaannya namanya Duku Duren. Perpustakaannya namanya Duku Duren. Duniaku buku, duniaku keren. Oh, tak kirain nama buah itu loh Mas. Duniaku buku, duniaku keren. Oke. Kemudian yang ke berapa nih, keempat ada Mbak Uci Susiani selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kaliwiro. Halo Mbak Uci, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak Eka. Alhamdulillah sehat. Ini juga dari Kaliwiro juga Mbak Uci? Saya aslinya Purworejo. Aslinya Purworejo. Betul. Tapi sudah lama menetap di Kaliwiro? Setengah tahun. Setengah tahun, Iya. Wah oke. Baru ya, masih menikmati udara-udara Kaliwiro ya. Kemudian yang ketiga ada Mbak Lestariatun SIPU selaku pustakawan dari SMP Negeri 4 Kaliwiro. Halo Mbak Lestariatun, ini panggilannya siapa nih? Mbak Lestari boleh ya? Mbak Lestari, oke. Itu boleh digeser ya. Iya. Panggilannya Mbak Lestari dari Pustakawan SMP Negeri 4 Kaliwiro. Asli Kaliwiro juga? Asli Kaliwiro. Asli Kaliwiro. Waduh, ini made in Kaliwiro semua hampir ya. Iya. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas nih, mungkin kita ada dua perpustakaan desa sama perpustakaan sekolah. Tapi kalau bisa kita lihat, bisa kita simpulkan semuanya dari Kaliwiro seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita, saya pengen tanya dulu nih. Ini sebenarnya kalau dari Mas Sofa sendiri nih, saya pengen ke Mas Sofa. Kalau melihat orang asli Kaliwiro nih Mas, kalau melihat masyarakat dengan hadirnya perpustakaan baik di desa ataupun di sekolah, kalau menurut Mas Sofa pandangannya gimana sih, gimana antusias masyarakat yang ada di sekitar dengan adanya perpustakaan-perpustakaan yang memang sudah didirikan gitu Mas, silakan. Ya, kalau menurut pandangan saya ya, saya kira untuk masyarakat Desa Lebak, khususnya untuk antusias, ya sangat antusias untuk kaitannya dengan keberadaan perpustakaan. Kalau kita bicara antusias, tapi untuk bicara yang lain, misalnya soal pembangunan, saya kira perpustakaan ini menjadi pusat literasi bagi kegiatan masyarakat. Itu fungsinya yang saya kira untuk Desa Lebak sendiri, untuk perpustakaan ini masuk di program prioritas di rencana jangka menengah desa. Ya, salah satunya adalah literasi seru sejahtera, programnya itu. Nah, itu jadi untuk itu ejawantahnya adalah kita membentuk perpustakaan Duku Duren itu.
Oke, seperti itu. Kalau untuk perpustakaan Duku Duren sendiri sudah lama didirikan, Mas? Kita mendirikan perpustakaan Duku Duren sejak 2019. 2019. Oke, berarti sampai sekarang masih terus didampingi oleh Mas Ronald atau Ya, sejak perintisannya memang yang menstimulus adanya perpustakaan di Desa Lebak ya Mas Ronald. Jadi kita awalnya Mas Ronald datang ke desa, kemudian cukup agresif sih sebetulnya Mbak Ita kaitan dengan perpustakaan. Nah, kemudian Pak Mas Ronald ketemu Pak Kades, kemudian waktu itu Pak Kades sepakat untuk kita membangun perpustakaan dan menjadi bagian dari RPJMdes itu. Oke, berarti memang ada ada semangat dari Mas Ronald dan dari pemerintah desanya sendiri ini juga cukup mendukung seperti itu ya Mas ya. Oke, kalau untuk saat ini masih terus berjalan perpustakaannya? Masih berjalan. Untuk sementara awalnya di pojok baca di desa. Jadi kita punya satu ruangan sebetulnya di pojoknya itu kita jadikan perpustakaan, tapi lama-kelamaan karena lokasinya yang sangat sempit, terus kita pindah ke rumah saya dulu. Waduh. Sementara berada di rumah saya. Ini untuk tahun 2022 kan kita membangun perpustakaan, gedung perpustakaan. Oh, ini sedang bangun ya, Mas? Iya, sesuai dengan proyek pembangunan kami, gitu kan. Jadi nanti gedung perpustakaan itu untuk yang atasnya itu adalah perpustakaan, yang bawahnya adalah balai pelayanan. Jadi ini terintegrasi karena memang keyakinan kita bahwa literasi itu memang harus mengisi ruang-ruang publik gitu, agar langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya kira gitu. Oke, seperti itu. Kalau untuk Desa Lebak sendiri ini untuk jaraknya dari Terminal Kaliwiro agak jauh atau mana Mas? Sebelah mananya? Sekitar kalau perjalanan sekitar 10 menitan. 10 menit berarti tidak terlalu jauh ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian sedang dibangun gedung perpustakaannya ya Mas ya. Kalau untuk saat ini masih di rumahnya Mas Sofa? Masih. Oke lah, semoga segera terrealisasi gedungnya dan segera ditempati. Kemudian saya pengen ke perpustakaan desa selanjutnya, ada perpustakaan Kayu Damar Desa Gambaran. Ini ke Mbak Ita nih. Ini mungkin bisa dijelaskan Mbak sedikit perjalanan perpustakaannya seperti apa untuk perpustakaan Kayu Damar di Desa Gambaran Kaliwiro. Silakan Mbak Ita. Oke, untuk perpustakaan kita alhamdulillah kalau antusias dari masyarakat sudah mulai meningkat ya. Apalagi sekarang juga perpustakaan kita itu terletak kita masih nginduk sama PKK desa. Jadi untuk untuk kesinambungannya itu alhamdulillah bagus. Dari anak-anak juga sekarang sudah mulai banyak yang ke lokasi dan juga ibu PKK sekarang melakukan kegiatan dan juga sambil menunggu perkumpulan itu terlaksana, ibu-ibu bisa membaca buku dan sebagainya seperti itu. Oke, berarti ini bekerja sama dengan PKK. Iya. Oke, dan juga menjadi wadah ibu-ibu PKK untuk berkegiatan seperti itu ya. Betul. Oke, kalau untuk perpustakaannya sendiri sudah berdiri sejak kapan Mbak Ita? Sejak 2020. Oke, untuk saat ini pelayanan buka setiap hari? 5 hari. 5 hari. Oke. Iya. Oke, jadi kalau untuk di saat pandemi kemarin ya mungkin 2021 ini gimana nih Mbak? Masih jadi tempat pinjam meminjam atau justru jadi tempat anak untuk belajar bersama mengerjakan PR di rumah nih Mbak Ita? Iya, masih. Tapi kita selalu mengenakan protokol kesehatan. Anak-anak juga bisa menjaga jarak seperti itu karena kebetulan juga di perpustakaan kami itu difasilitasi dengan wifi, jadi anak-anak juga antusias. Menarik gitu ya anak-anak ya. Seperti itu. Jadi yang cari yang menarik-menarik dulu aja biar anak-anak mau datang ya Mbak ya. Seperti itu untuk perpustakaan Kayu Damar di Desa Gambaran Kaliwiro. Nah, kalau untuk Mas Ronald nih mendampingi teman-teman perpustakaan desa, ini sebenarnya kalau melihat antusias para pengelola ini sebenarnya cukup antusias ya Mas ya? Sangat Mbak. Bahkan sangat antusias ya. Harus saya akui bahwa keberadaan perpustakaan seru yang sesuai dengan program Kabupaten Wonosobo sesuai Perbup nomor 53 tahun 2018 akhirnya ada pendamping seperti saya itu. Cita-citanya kan setiap desa harus punya perpustakaan yang bertransformatif, artinya jadi pusat kegiatan sosial masyarakat. Di Kaliwiro hampir semua, walaupun kita target 1 tahun 4, tapi beberapa teman-teman di desa, terutama pemerintah desa, saya sangat mengapresiasi continue menganggarkan, mendukung secara kebijakan dan terus berinovasi. Misalnya kemarin
ini belum disampaikan oleh Mbak Ita. Tadi di gambaran itu ada kelemahan, salah satunya saat pandemi itu. Kemarin kita kan tetap ada pengurangan jumlah pengunjung, artinya harus dibatasi, tetap pakai prokes. Tapi akhirnya malah justru dari kepala desanya, Mas Ronald, saya pingin loh ada pelayanan yang 24 jam. Wah. Gitu. Akhirnya mengalokasikan dana untuk membuat perpustakaan digital juga secara mandiri. Seperti Jadi itu. Sudah bisa diakses walaupun sementara masih by link, hanya domain saja, tapi hostingnya belum begitu besar. Ini mungkin nanti butuh sedikit penyebar luasan saja. Betul, ya Mas ya. Jadi pemustaka bisa memanfaatkan dimanapun asal masih punya jaringan internet dan juga kesempatan di mana saja lah pokoknya asal ada data. Gitu. Seperti itu. Itu beberapa contoh perpustakaan pendampingan Mas Ronald dan juga teman-teman dari Arpusda dalam perpustakaan seru yang memang sudah bertransformasi seperti itu ya. Kali ini kita geser ke perpustakaan sekolah nih. Pengen ke Mbak Uci dulu mungkin. Ya, di SMA Negeri 1 Kaliwiro. Ini namanya perpustakaan apa nih Mbak Uci? Perwira Graha Pustaka. Perwira Graha Pustaka. SMA Kaliwiro yang ada di pinggir jalan itu kan? Iya, betul. Kalau untuk perpustakaan sekolah nih Mbak, ini juga mendapat pendampingan dari Mas Ronald secara intensif? Iya. Mas Ronald ini kalau yang saya merasa gini ya, saat masuk ke SMA Kaliwiro, saya cukup surprise juga gitu, dengan adanya pendamping yang dari Perpus, dari Arpusda begitu, yang sangat intens sekali kami berkomunikasi, sehingga saya juga dapat banyak masukan gitu, karena kan saya juga baru gitu di SMA dengan jabatan saya yang baru begitu. Jadi saya punya gambaran, ini kedepannya sepertinya saya mau ngapain dengan perpustakaan saya di sekolah itu, jadi lebih terbuka wawasan saya, terus terang seperti itu. Nah kalau untuk di perpustakaan desa mungkin kan ada pojok baca, ada kegiatan masyarakat gitu ya, pusat kegiatan masyarakat. Kalau untuk di sekolah Bu, di SMA 1 Kaliwiro, ini salah satu bentuk kegiatan perpustakaannya itu kayak gimana? Ini kebetulan memang di perpustakaan kami itu kan di tahun kemarin 2021 ini masih ada perbaikan untuk ruang perpustakaannya, sehingga otomatis untuk pelayanannya juga sedikit terganggu gitu ya, apalagi juga dengan kondisi di pandemi juga. Tapi ini alhamdulillah sejak Oktober kemarin ini ruang perpustakaan barunya sudah bisa kami tempati lagi. Sudah bisa kami gunakan, sehingga pelayanan terhadap siswa dan juga seluruh guru, seluruh warga sekolah itu sudah bisa kembali optimal. Untuk kegiatan literasi sendiri di SMA 1 Kaliwiro ada untuk yang setiap pagi itu 10 menit sebelum pelajaran. Kalau mungkin di tempat lain membaca buku, kalau di tempat kami masih baca Al-Quran. Cuman di hari Jumat ada setiap 3 minggu sekali kami rolling kegiatan Jumatnya. Giat Jumatnya salah satunya adalah giat Jumat untuk Jumat literasi. Dan kalau di setiap pagi itu mereka membaca, kalau yang di giat Jumat literasi ini memang kami lebih fokus pada anak tidak hanya ke literasi baca tetapi ke literasi tulis. Jadi mereka kami harapkan setiap di Jumat literasi itu mereka menghasilkan karya seperti apapun. Nanti kan dengan teman-teman di yang mapel bahasa Indonesia yang akan membagi temanya untuk Jumat literasi ini apa begitu kan. Berarti seperti itu ya kegiatannya. Kalau untuk setiap kayak misal setiap istirahat, setiap ada jam kosong, ini banyak anak-anak nggak sih Bu yang berkunjung ke perpustakaan, atau justru sekitar sekedar nongkrong-nongkrong curhat-curhat sama penjaga perpusnya gitu? Alhamdulillah sih setelah dibuka lagi begitu, anak-anak antusiasmenya semakin hari saya lihat semakin meningkat gitu ya. Memang kami punya kendala di masalah koleksinya masih agak terbatas, dan juga banyak buku-buku mungkin yang seri-seri agak lama, tetapi ini kami juga sedang berusaha untuk menambah terus untuk koleksinya. Dan saya lihat juga dengan adanya wifi di ruang perpus, kami menyediakan wifi
bebas untuk anak-anak, sehingga mereka banyak juga sudah mulai banyak yang tertarik begitu. Semakin hari saya lihat semakin bagus lah. Oke, jadi lagi-lagi fasilitas bisa menjadi daya tarik untuk anak-anak gitu ya, Bu. Oke lah, nggak apa-apa sepertinya. Dan satu lagi kita lanjut ke perpustakaan SMP Negeri 4 Kaliwiro. Ini selaku pustakawan ada Mbak Lestariaton nih di SMP Negeri 4 Kaliwiro ini. Alamannya di mana Mbak SMP-nya? Di Desa Winongsari, Kecamatan Kaliwiro. Winongsari, itu berarti yang dekat air terjun bukan ya? Iya. Iya betul ya. Oke, itu berarti kalau dari arah dari pasar Kaliwiro, dari perempatan Kaliwiro cukup jauh ya lokasinya? Kurang lebih 10 menit. Oh 10 menit ya, hampir sama dari terminal Kaliwiro. Oh iya, berarti hampir sama kayak di Salebak tadi ya. Oke. Nah kalau untuk di perpustakaan SMP Negeri 4 Kaliwiro ini namanya perpustakaan apa nih Mbak? Perpustakaan sempat. Oke. Tidak sempat harus disempat. Sempat tidak sempat harus disempat-sempatkan. Oke, itu bukan singkatan ya? Bukan. Tapi memang harus. Oke. Kalau untuk perpustakaan sekolah sendiri ini aktif mulai kapan atau memang sudah aktif sejak adanya sekolah dulu nih Mbak Lestari? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Eka. Perpustakaan sempat itu berdiri sejak tahun berapa ya? 1999. Oke. Pada saat itu masih bergabung dengan kantor guru. Pas belum ada gedung. Terus untuk tahun 2000 sudah mendirikan gedung sendiri ya. Terus sekarang sudah menempati gedung sendiri. Kalau untuk lokasinya itu strategis karena dekat dengan kelas-kelas. Kelas 9 sama kelas 8. Ya. Jadi lumayan strategis lah. Dekat sama kantin juga. Terus sama ruang guru juga dekat. Berarti strategis seperti itu ya. Iya, Oke. Kalau untuk misal kegiatan apa sih Mbak Lestari yang mungkin menggait bukan masyarakat ya, anak-anak sekolah di SMP Negeri 4 Kaliwiro untuk datang ke perpustakaan gitu? Ya kadang kami ada buat nonton. Itu kan ada layanan audio visual juga di perpustakaan. Jadi kita bisa menonton film-film inspirasi di perpustakaan pakai itu LCD. Terus kan ada kegiatan untuk karya-karya membuat puisi itu bisa, terus sama lomba-lomba melukis. Nanti yang hasilnya paling bagus itu bisa kita pajang di perpustakaan itu. Gitu. Jadi untuk koleksi juga di perpustakaan. Kalau di sekolah biasanya kalau untuk perpustakaan ini jadi salah satu ruang kelas kalau lagi bosan di kelas ya. Iya betul. Iya, biasanya kalau anak-anak lagi bosan di kelas, ayolah kita main ke perpustakaan aja sambil belajar di situ sambil kegiatan di perpustakaan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kita akan break jeda iklan terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi ke inti kita. Kalau tadi kita udah mungkin kenalan dulu di perpustakaannya masing-masing, nanti kita akan bahas ada harapan apa, tantangan apa, dan kenyataan seperti apa sih yang mereka hadapi di perpustakaan desa dan sekolah yang ada di Kaliwiro. Jangan kemana-mana, tetap di Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan akan segera kembali sesaat lagi. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih Eka temani di Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan, masih bersama teman-teman perpustakaan dari Kaliwiro, ada dari desa dan juga dari sekolah. Masih ada 5 narasumber, masih stay tune di sini akan menemani Pesona Inspira sampai sekitar jam 11 nanti. Nah, kalau tadi kita sudah perkenalan nih dengan masing-masing perpustakaan desa ataupun perpustakaan sekolah. Ini kali ini kita pengen ke gimana ya? Mungkin kita ke tantangan sama kenyataan dulu nih yang selama ini dihadapi dan mungkin belum sempat diceritakan, dan mungkin ada harapan-harapan yang nanti akan timbul, akan muncul, dan semoga didengarkan oleh para pemerintah desanya. Ya, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh perpustakaan? Dan mungkin kali ini kita ke Mas Sofa dulu nih. Ini
Kalau untuk di perpustakaan ada perpustakaannya namanya Duku Duren ya Mas ya? Duku Duren. Perpustakaannya Duku Duren. Nah kalau Mas Sofa sendiri ini sudah berapa lama Mas menjadi apa namanya? Sekdes. Saya jadi sekdes sejak 2018. Dan kalau melihat dengan adanya perpustakaan saat ini, sebenarnya ada tantangan apa sih Mas yang harus dihadapi dan kenyataan yang memang saat ini masih dilakukan, masih diperjuangkan itu seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan, silakan. Kalau sejak merintis ya, saya kira ada beberapa tantangan, beberapa kenyataan ya yang ada di lapangan. Salah satunya soal SDM ini yang jelas. SDM, SDM. Kemudian yang kedua soal infrastruktur. Ya. Kemudian yang ketiga soal budaya, karena kita tentu ingin menggeser budaya masyarakat menjadi budaya yang minat bacanya tinggi, ya, budaya literasi, budaya untuk belajar. Yang saya kira kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu saya kira semuanya kan membutuhkan literasi. Ya, kita bicara misalnya pertanian, itu kita butuh literasi, pertanian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Itu membutuhkan literasi. Misalnya bagaimana menanam dengan baik, kemudian soal ekonomi misalnya, itu membutuhkan literasi. Iya, betul. Ya, termasuk bagaimana mengelola atau memanajemen kaitan dengan investasi. Sekarang maraknya investasi bodong misalnya begitu. Itu juga karena lemahnya literasi. Harus diimbangi dengan literasi. Saya kira desa itu perlu untuk menjadi loket ya. Loket terhadap semua produk penyelenggara negara, salah satunya dengan melalui perpustakaan. Nah itu saya kira itu. Nah, harapan kami kalau kita melihat misalnya dalam amanah dari Perpusnas itu sendiri kan dikatakan perpustakaan ini kita melihat kenyataan yang ada di lapangan. Memang harusnya diproyeksikan untuk menjadi perpustakaan yang transformatif berbasis inklusi sosial. Nah, kami mendefinisikan dari desa, perpustakaan transformatif itu kan artinya ada aktualisasi, ada proses untuk menjadi baru dari perpustakaan yang sebelumnya klasik eksklusif misalnya hanya bisa dinikmati oleh kalangan akademik, bisa dinikmati oleh pelajar, sekarang harus bertransformasi untuk menjadi ruang yang lebih aktif. Iya, untuk semuanya gitu ya. Untuk semuanya, untuk inklusif. Jadi ada misalnya elemen-elemen yang tidak pernah tersentuh, misalnya disabilitas, lansia dan sebagainya. Nah, mereka adalah elemen-elemen yang sebetulnya itu harus dibuka. Misalnya kita berbicara tentang, kita bisa berkaca dengan beberapa pengalaman. Saya membaca beberapa jurnal, antara lain dikatakan di Finlandia misalnya atau di Swedia itu kan anak lahir 4 bulan itu di Belanda ya, di Belanda anak lahir 4 bulan itu sudah memiliki kartu perpustakaan sampai usia 18 tahun gitu kan. Di Finlandia atau di Swedia misalnya anak sebelum usia 5 tahun harus membaca setidaknya 1000 buku. Ya, punya kebiasaan orang tua untuk mendongengkan anaknya ketika dia mau tidur misalnya. Atau di Jepang misalnya ada namanya tochigami itu kan, ada kebiasaan orang Jepang ke toko buku terus mereka membaca buku. Nah, itu budaya-budaya itu kan sebetulnya yang tidak kita temukan banyak ditemukan di negara kita. Salah satunya saya ingin menemukan itu, ingin menggeser budaya masyarakat itu di desa. Nah, itu saya kira justru tantangan kita adalah bagaimana kita membentuk budaya literasi untuk masyarakat kita. Jadi ideologi dari perpustakaan yang transformatif berbasis inklusi sosial itu saya kira begitu. Kami menerjemahkannya begitu. Makanya dalam proyeksi untuk Desa Lebak 6 tahun ke depan ya, sejak 2019 Pak Kades yang baru ini Pak Muhafid sampai 2024 kami proyeksikan memang ada 4 prioritas. Salah satunya adalah literasi seru sejahtera. Nah, itu yang ejawantahnya adalah perpustakaan Duku Duren. Kenapa kok Duku Duren, duniaku buku, duniaku keren? Ini ada secara filsafati saya ingin sampaikan. Boleh, silakan. Ya, duniaku buku, duniaku keren gitu kan. Istilahnya bahwa ketika kita ingin kehidupan yang keren, ya, kehidupan yang baik. Kalau sejahtera kan terlalu tua ya. Sejahtera ini keren ini artinya untuk, karena target market kita adalah anak muda gitu kan. Duniaku buku, maka kita harus punya dunia buku. Kehidupan yang tidak boleh jauh-jauh dari literasi. Jadi buku ini identitas dari perpustakaan itu sendiri. Saya kira itu. Keren sih Mas Sofa untuk tantangan yang mungkin akan dijalankan seperti itu ya. Sudah ada poin-poin semacam visi misi untuk perpustakaan Duku Duren di Desa Lebak seperti itu. Semoga segera terlaksana dan bisa menularkan ke desa-desa yang lain seperti itu ya Mas ya. Jadi kalau kita ngambil budaya dari luar tuh jangan yang jelek-jelek aja ya. Tapi salah satunya adalah budaya membacanya mereka, kita bawa ke sini, kita terapkan di sini seperti itu. Nah, kalau dari Mas Sofa seperti itu, kemudian kali ini ke Desa Gambaran nih selanjutnya ke Mbak Ita.
Ini kalau untuk di Desa Gambaran sendiri di Perpustakaan Kayu Damar, kalau tadi di Perpustakaan Duku Duren itu tantangannya mungkin berbeda ya, mungkin beda beda gedung, beda desa, mungkin tantangannya berbeda, kenyataannya juga berbeda. Mungkin dari Mbak Ita mungkin bisa dijelaskan, silakan untuk keadaan perpustakaan nih yang ada di Desa Gambaran Perpustakaan Kayu Damar. Silakan Mbak Ita. Oke, kalau untuk di desa kami sebenarnya kalau permasalahan di desa itu hampir sama ya. Kalau untuk setaranya itu hampir sama. Cuma lebih ke tantangan kita itu pengen bagaimana sih kalau misalnya target kita itu nggak hanya anak-anak saja, tentunya dari bapak-bapak juga, apalagi ditambah dengan simbah-simbah atau lansia kayak gitu, supaya mereka juga bisa lebih ini kan karena kita kan temanya ini bagaimana menjadikan suatu perpustakaan ini yang berbasis transformatif, berbasis inklusi sosial itu yang lebih terbuka. Makanya bagaimana caranya kita itu, tantangan kita yaitu bagaimana nanti menggerakkan bapak-bapak untuk ke perpustakaan. Oke, kalau untuk di Desa Gambaran sendiri ini sebagian besar masyarakatnya apa nih Bu? Petani kapulaga. Petani kapulaga gitu ya. Oke, mungkin nanti bisa menyediakan referensi buku kapulaga seperti itu ya. Bukan petani kayu damar ya Bu ya? Bukan. Kalau kita lokasinya memang terbentang dari tanaman-tanaman kayu damar. Jadi memang ada asal usulnya ya Bu ya. Oke, kalau untuk saat ini masih ada sentuhan kayu damarnya Bu? Masih ya. Oke. Nah kalau tadi itu tantangan, kalau untuk saat ini Bu mungkin ada kenyataan ataupun apa sih masalah apa yang sedang dihadapi, dan mungkin lewat bersuaranya Ibu Ita ini bisa menjadi gebrakan untuk para pemerintah, untuk para mereka yang sadar akan perpustakaan itu penting seperti itu. Bu Ita silakan. Mungkin lebih ke ini ya, ke harapan kita ya. Kalau harapan kita kan pengennya kita punya gedung sendiri, terus lebih memfasilitasi perpustakaan itu sendiri supaya nanti lebih layanannya lebih ini lagi, lebih baik lagi. Otomatis nanti menjaring anak-anaknya, target anak-anaknya itu lebih mengena ke perpustakaan. Seperti itu. Kalau sekarang sih kita sudah bekerja sama dengan TK, PAUD, SD maupun SMP. Sekarang kalau untuk TK maupun PAUD itu memang sudah ke kita, baik nanti bercerita gurunya atau sebagainya, seperti itu sudah seperti itu. Oke. Kalau untuk saat ini di perpustakaan desa itu untuk para pengelolanya kalau di Kayu Damar masih di ibu-ibu PKK Bu atau gimana? Ada pengelolanya. Oh memang ada pengelolanya ya. Oke. Ada pengelolanya yang penunggu satu. Oke, kalau untuk saat ini masih aman ya, atau memang ada kendala semacam kayak misal perlu tambahan gaji untuk para pengelola atau gimana nih? Iya, mungkin bisa disampaikan nih Bu. Iya, semoga saja nantinya kedepannya honornya lebih ditingkatkan lagi supaya mereka yang tergabung di perpustakaan itu lebih lebih semangat ya Bu ya. Iya, oke. Sama kayak tadi yang Mas Sofa sampaikan, ada salah satunya adalah SDM. Mungkin seperti itu Mas, atau maksudnya gimana? Ya, ini soal SDM ini ya saya kira satu kesatuan menjadi sebuah tugas juga bagi perpustakaan. Iya betul. Karena soal SDM ini kan perlu edukasi, perlu literasi. Yang dengan sendirinya nanti SDM juga akan terbentuk. Cuma bagaimana kita bicara social engineering ya, rekayasa sosial, bagaimana masyarakat itu nanti mau memiliki budaya membaca, budaya literasi. Saya kira nanti itu akan memproduksi SDM. Gitu. Tapi ini tentu dengan semua proses yang panjang, karena kita bicara budaya itu kan ini rutinitas yang panjang, butuh kebiasaan. Gitu kan. Salah satu dari bagaimana kita membentuk itulah harus ada dulu memang langkahnya adalah infrastruktur yang baik kaitan dengan perpustakaan. Kemudian yang kedua nanti bagaimana social engineering itu muncul dari kebijakan-kebijakan. Kalau kami dari desa itu kan memang punya secara kewenangan ya, kami memang punya. Kalau di Undang-Undang Desa itu di pasal 19 ayat 1-2 itu kan memang desa itu kan konstruksinya adalah self-governing community atau local self-government. Ya, desa memang secara luasa itu dapat untuk merekayasa sosial masyarakat, bagaimana nanti mereka punya budaya dan melalui perdes-perdes yang
muncul ya melalui musyawarah desa. Saya kira itu. Oke, ini keren sih Pak Sekdesnya nih. Oke, kalau tadi itu ada gambaran mengenai apa ya, harapan, bukan harapannya terakhir ya, tantangan dan kenyataan perpustakaan desa yang ada di 2 desa di Kaliwiro. Kali ini kita geser ke perpustakaan sekolah nih. Ini mungkin ke Bu Uci dulu. Ini kalau untuk di SMA Kaliwiro nih Bu, mungkin Ibu yang masih bisa dibilang orang baru, melihat apa namanya kenyataan dan juga tantangan yang dihadapi untuk perpustakaan SMA Kaliwiro tuh bagaimana Ibu? Silakan. Oke, untuk kenyataan di SMA Kaliwiro untuk perpustakaannya, satu untuk dari segi koleksi, memang koleksi kami belum terlalu banyak sih sebenarnya, baru sekitar untuk koleksi cetaknya sekitar 3.000 sekian dan untuk perpustakaan digitalnya memang kami belum. Dan ini sedang merintis bekerja sama dengan Arpusda Mas Ronald gitu, untuk biar kami dari sekolah itu juga bisa ikut mengakses di perpus digitalnya Arpusda. Untuk yang pelayanan di sekolah kami ada 1 pustakawan memang sudah S1 perpustakaan, dan 1 lagi untuk stafnya, pembantunya itu dari tamatan SMA. Dan dari 2 orang pengelola di perpus ini, kami memberikan layanan selama jam belajar itu selalu terbuka. Jadi di perpustakaan tidak pernah kosong. Jadi selalu tetap ada petugas yang standby begitu, sehingga kalau sewaktu-waktu ada siswa yang datang ke perpustakaan, entah itu pada jam KBM dengan tugas dari Bapak Ibu guru, atau biasanya barangkali pinjem paket Bu gitu ya. Ya betul. Atau barangkali juga yang mengisi waktu, mungkin Bapak Ibu guru ada yang sedang dinas luar, sehingga mereka di kelas kok berisik, terus pada lari ke perpustakaan. Banyak ada yang membaca atau mungkin juga memanfaatkan wifi, dan kami juga menyediakan juga komputer-komputer sekitar 5 komputer untuk mereka bisa mengakses gitu, bisa mereka gunakan. Untuk otomasi kami juga sudah mulai tadinya kita menggunakan Senayan, sekarang kita sudah sedang bermigrasi untuk itu otomasinya ke Inlist seperti itu. Masih intinya kalau untuk di perpustakaan sekolah selama masih ada KBM terus dibuka ya Bu ya. Betul, dan waktu ini libur pun juga kami selalu buka standby. Masih ada jam piket untuk gurunya nggak libur ya Bu ya? Tidak libur. Semangat Bu ya. Iya, dulu memang libur, kalau sekarang tidak libur gitu. Jadi masih kita buka. Dan untuk apa? Infrastruktur di kita gitu juga sedang terus kita tingkatkan terusnya untuk pelayanannya, koleksi-koleksinya, dan kita juga sedang merintis untuk pustakawan muda. Gitu. Jadi dari anak-anak, dari siswa, betul, dari siswa itu yang mereka memang sudah tertarik pada dunia literasi, sudah punya passion di situ. Kita kumpulkan untuk menjadi pustakawan muda. Ini masih kita rintis. Karena sementara kemarin dengan masa pandemi yang anak-anak belajar di rumah, itu apa ya? Kayak ada sesuatu yang hilang memang. Jadi ini sudah mulai kita untuk galakkan kembali, untuk semoga saja dengan adanya pustakawan muda ini nanti minat baca anak-anak itu semakin meningkat. Untuk mengimbas ke teman-temannya yang lain, ngajak-ngajak. Betul gitu. Sekali. Seperti itu. Itu dari perpustakaan apa Bu namanya? Perwira Graha Pustaka. Perwira Graha Pustaka dari SMA Negeri 1 Kaliwiro. Kali ini kita geser ke perpustakaan Sempat di SMA Negeri 4 Kaliwiro. Mbak Lestari, mungkin bisa diceritakan dong, kalau tadi teman-teman sudah menceritakan tantangan dan kenyataan mereka masing-masing. Pertanyaannya sama tapi angle-nya beda ya ini ya. Silakan dengan tantangan dan juga kenyataan yang mungkin sedang dihadapi di perpustakaan Sempat SMA Negeri 4 Kaliwiro. Silakan. Terima kasih buat Mbak Eka. Tantangan yang pertama untuk perpustakaan SMP 4 Kaliwiro, yang pertama pasti terbatasnya komputer dan laptop ya. Memang kami belum ada, cuman 1 untuk pelayanan. Jadi untuk kita
kita untuk kedepannya kan mau membuat perpustakaan digital dan literasi digital. Jadi kan untuk kendala pertama kan itu di komputer ya, sama laptop. Untuk yang selanjutnya itu ada tantangan kurang luasnya tempat untuk membaca. Memang ruangannya terbatas. Masih disekat-sekat gitu ya. Jadi kadang kalau ada siswa yang satu kelas berkunjung ke perpustakaan itu kadang kan kurang luas lah. Jadi harapan kami yaitu untuk perluasan tempat membaca. Lalu untuk kurang luasnya kurang banyaknya koleksi buku. Buku itu karena terbatas, jadi kan anak kadang ini sudah baca. Nah, jadi kita sedang merintis untuk bekerja sama dengan Arpusda sama Mas Ronald. Kita mendatangkan koleksi. Jadi agar nanti ada variasi koleksi yang baru gitu ya. Jadi anak nggak bosan. Itu lalu untuk kunjungan perpustakaan untuk anak memang masih kurang ya. Jadi kedepannya kita mendorong anak-anak untuk minat bacanya ditingkatkan lagi supaya bisa membudayakan literasi membaca. Kalau untuk di sekolahan kami memang untuk literasi membaca setiap pagi sebelum pelajaran kami memang sudah berjalan. Itu selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai, Bapak, Ibu guru dan siswa menyempatkan diri untuk membaca. Lalu nanti kalau sudah satu buku selesai, nanti anak-anak membuat kreativitas sendiri untuk membuat rangkuman, nanti bisa dipresentasikan di kelas gitu. Seperti itu ya. Kemudian kalau dari Mas Ronald nih, tadi saya melihat teman-teman tantangan dan kenyataannya mungkin beda-beda di setiap perpustakaan seperti itu ya. Kalau Mas Ronald selaku pendamping melihat teman-teman di desa dan di sekolah, ini sebenarnya kalau tantangannya untuk pendamping perpustakaan mungkin bisa diceritakan nih Mas Ronald, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ika waktunya. Jadi kenapa saya ambil segmentasinya hari ini adalah perpustakaan desa dan sekolah itu, karena salah satunya saya melihat bahwa memang tantangan utamanya adalah kesadaran. Kesadaran di mana tentu saja kembali lagi misalnya beruntung saya beberapa desa kita sudah punya sumber daya manusia yang mencukupi dalam artian misalnya sekdesnya, pemerintah desanya ada yang betul-betul sudah langsung optimal ke perpustakaan. Ada, tapi saya katakan tidak semua. Makanya proses saya adalah proses penyadaran. Tugas saya adalah mengadvokasi desa dan sekolah untuk kembali melihat betapa pentingnya literasi untuk perkembangan baik masyarakat ataupun peserta didik atau Bapak Ibu guru. Sama-sama masyarakat, bedanya yang satu masyarakat sosial, yang satu masyarakat peserta sekolah didik gitu ya. sekolah. Betul. Tantangan khusus untuk di desa tentu saja kita bicaranya ke ranah SDM, kebijakan, anggaran, dan tentu saja itu sudah didukung dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang sudah lengkap, termasuk juga sekolah sebenarnya. Undang-undangnya jelas. Jadi kalau sudah ada 6 rombel, itu petugas perpustakaannya harusnya 2. Di undang-undang itu, di standar nasional perpustakaan sudah ada, semuanya lingkupnya sudah ada. Tapi proses penyadaran ke sana itulah, makanya kami butuh grup, forum, diskusi seperti ini juga, agar nanti sekolah-sekolah juga termotivasi. Justru tantangan terberat itu ada di sekolah dasar, Mbak Ika. Jadi sekolah dasar termasuk sekarang PAUD, ada undang-undang terbaru ditandatangani November 2021. Itu perpustakaan PAUD juga sudah harus ada sekarang. Juga harus ada ya. Waduh. Jadi tantangan terberatnya itu sebenarnya di SDM. Karena kalau sekolah tingkat SMA itu, SMA atau SMA lah saya katakan, pasti sudah ada pengelolanya. Tapi kalau SD kadang kebutuhan guru aja kurang. Apalagi untuk perpus gitu ya. Jadi sebenarnya tantangannya adalah penyadaran kebijakan. Jadi kalau kebijakan negara kita sudah sangat bagus sampai ke ranah di tingkat kabupaten. Jadi sekali lagi
saya juga berharap ada kesadaran bersama, ada kesadaran komunal di mana masyarakat Wonosobo sesuai dengan instruksi Bupati Wonosobo, mari kita kembali ke gerakan perpustakaan seru, menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat baik di sekolah ataupun di desa seperti itu. Oke, keren Mas Ronald. Mungkin terakhir dari Mas Sova nih Mas, ada harapan apa atau mungkin kesan besar yang ingin disampaikan pada masyarakat desa ataupun kepada pemerintah yang ingin disampaikan? Silakan. Sebelumnya saya sepakat dulu nih apa yang disampaikan Mas Ronald kaitan dengan tadi sampaikan urusan SDM ya. Nah ini SDM ini vital, posisi SDM di desa ini vital ya, khususnya untuk pemerintah desa sendiri. Saya kira nanti membutuhkan manajemen, ya, manajemen yang dibentuk dulu itu manajemennya dulu. Saya kira harapan itu, kalau yang tadi ditanyakan harapan, saya kira untuk desa itu sekarang bukan harapan tapi tujuan mau kemana gitu ya, karena perpustakaan desa itu adalah proyek pembangunan. Jadi bukan sekedar harapan tapi tujuan atau target pembangunan. Ya, harusnya lebih ke aksinya gitu ya Mas ya. Jadi desa-desa itu harusnya harusnya menetapkan bahwa perpustakaan itu menjadi tujuan kita bersama. Ya, karena ini hubungannya dengan literasi. Saya kira literasi inilah yang kemudian nanti akan membentuk SDM yang ada di desa, bahkan negara. Kalau kita bicara negara kan ada 73.000 desa di Indonesia, hanya ada 8.000 kelurahan. Kalau kita hitung-hitungan, kita bicara tentang pembangunan secara masif, ya, maka kita harus berbicara desa. Bagaimana nanti desa itu punya pusat literasi. Ya, saya kira dengan itu, maka pembangunan khususnya untuk memproduksi SDM, saya kira bisa dilakukan di sana. Kemudian yang kedua, ini pesannya juga kami berharap untuk tadi yang sampaikan SD dan PAUD ya. Kalau PAUD memang salah satunya kemarin ada disposisi kewenangan dari daerah ke desa ya untuk urusan PAUD. Ini juga saya sepakat sekali, karena memang kalau kita lihat di negara-negara yang literasinya tinggi, misalnya tadi saya sampaikan Finlandia, Swedia, Belanda, Jepang gitu ya, itu rata-rata memang sejak usia dini itu sudah dibentuk budaya membaca, budaya literasi. Itu yang kemudian misalnya misalnya kita mencontoh di Swedia misalnya, anak sebelum sekolah itu dia sudah diwajibkan 1 jam itu untuk membaca buku apapun itu ya, jadi sebelum memulai pelajaran. Nah, saya kira itu mungkin bisa langsung diterapkan di desa khususnya di SD dan PAUD ya. Nah, karena nanti mungkin kita tahu ya bahwa saya kira pembentukan ya karakter itu kan memang ada di usia dini ya. Jadi PAUD sampai SD itu kan. Nah, saya kira itu usia yang sangat emas untuk bagaimana kita membentuk budaya literasi. Saya kira itu pesannya saya itu. Dan ini saya kira membutuhkan semua support dari semua elemen yang ada, termasuk sekolah. Ini desa dan sekolah saya kira nggak boleh lepas ya. Jadi sekolah sama desanya harus menjadi satu kesatuan dalam program literasi, saya kira itu. Wah ini kalau Pak Sekdesnya kayak gini semua di seluruh desa, pasti perpustakaan desanya maju semua ya. Iya betul banget. Nah nanti semoga ada Mas Sova yang lain di perpustakaan desa-desa yang lain, biar perpustakaan desa juga semakin sadar seperti itu ya. Kalau mungkin dari Mbak Ita nih Mbak, ada harapan atau kesan-pesan apa sih yang ingin disampaikan untuk perpustakaan Kayu Damar ataupun untuk masyarakatnya ataupun untuk pemerintahannya nih, silakan. Untuk harapan kita itu ya yang pertama itu jelas gedung. Kita kan belum punya gedung sendiri. Dan juga peningkatan layanan informasi, baik penambahan buku, komputer, wifi dan lain-lain. Dan juga pelibatan masyarakat. Dan juga advokasi, yaitu mencakup kemitraan, lobby dan juga promosi kita. Jadi mungkin bisa mencari lebih banyak kerjasama seperti itu ya. Baik, cukup itu Bu Ita? Kemudian kita geser ke perpustakaan sekolah nih Bu Uci. Mungkin ada harapan apa sih yang ingin disampaikan? Semoga didengarkan oleh yang di sana, oleh yang berkepentingan seperti itu untuk bisa mewujudkan perpustakaan transformatif di sekolah maupun di desa. Silakan kalau dari Bu Uci, apa nih Bu? Silakan. Mungkin bukan harapan, tadi saya setuju dengan Mas Sova ya. Ada target. Ya, ini saya sebenarnya juga sedikit agak mulai untuk mentargetkan di SMA kami. Saya punya mimpi kalau setiap tahun atau mungkin kalau bahkan bisa memungkinkan setiap semester itu kami bisa membukukan karya-karya dari siswa, karena saya melihat kan anak-anak itu banyak tugas, entah itu membuat puisi, entah itu membuat
cerpen atau apa dari Bapak Ibu guru kan banyak yang hanya tersimpan di bawah meja saja. Tapi saya punya harapan, punya mimpi bahwa kami itu bisa membukukan karya-karya mereka betul, iya, karya-karya mereka. Apalagi dengan kami kegiatan ada Jumat Literasi memang khusus untuk biasanya kalau di SMA ada ekstrakurikuler liter atau apa gitu ya Bu ya? Di kami ada ekstrakurikuler karya ilmiah gitu. Terus yang kemarin ada yang fotografi sebenarnya juga ada, dan itu kan bisa saling mendukung menurut saya seperti itu. Jadi saya punya mimpi tidak hanya para siswa tetapi juga Bapak Ibu guru, setiap tahunnya kita bisa mencetakkan, bisa mempublishkan karya-karya yang sudah dibuat oleh warga sekolah. Dan itu kan juga bisa menjadi satu kebanggaan, poin plus juga ya Bu, nambah koleksi untuk perpustakaan kami sendiri. Bisa kita pamerkan juga ke ini loh hasil karya kita, betul, dari SMA yang ada di pinggir di desa lah ya, ibaratnya kan seperti itu. Tapi kami juga punya karya-karya yang bisa luar biasa. Kemarin itu juga ada salah satu siswa kita yang pintar gambar komik gitu. Iya, ada yang gambar komik dan kemarin juga ikut salah satu hasil karyanya kan pamerkan juga di kegiatan loka karya di guru penggerak gitu kan. Jadi di sekolah kami ada guru penggerak yang ini sudah ada panen hasil belajar. Jadi memamerkan hasil belajarnya anak-anak, salah satunya adalah dengan pembuatan komik. Nah, kenapa ini kan sebuah potensi gitu ya. Anak-anak punya potensi. Bagaimana kalau kita memberikan wadah sebagai sekolah, kita memberikan wadah untuk mereka bisa berkarya lebih luas, dan kita apresiasi dengan kita bisa suatu saat membukukan hasil-hasil karya mereka. Syukur-syukur nanti itu bisa berlanjut ke arah komersil gitu ya. Tapi paling tidak kan sebagai wujud apresiasi kita, dan juga bisa untuk memotivasi teman-temannya yang lain untuk ikut berkarya seperti betul itu. Sekali Bu Uci, keren sekali. Kemudian terakhir mungkin dari Mbak Lestari selaku pustakawan di SMP Negeri 4 Kaliwiro nih Mbak, mungkin ada harapan apa sih atau kesan-pesan yang ingin disampaikan baik untuk masyarakatnya, siswanya atau untuk perpustakaannya, silakan. Harapan kami yang pertama itu mendorong siswa seluruh warga sekolah lah tentunya untuk mengembangkan minat baca dan literasi di sekolah itu. Jadi membiasakan kita untuk membaca, itu yang utama. Lalu menjadikan perpustakaan itu sebagai tempat untuk menggali potensi dan menjadikan tempat sebagai sarana rekreasi. Jadi kan membuat tempat senyaman mungkin untuk pemustaka pengunjung ya. Lalu kami juga, harapan kami ingin merintis perpustakaan mini di setiap kelas. Lalu juga merintis perpustakaan digital dan literasi digital. Kami juga sedang, harapan kami untuk kedepannya untuk meningkatkan pelayanan dan dukungan dari Bapak Ibu guru untuk memajukan mengembangkan perpustakaan sekolah. Dan kami juga berharap untuk kedepannya untuk koleksi perpustakaan itu ditambah lagi. Jadi agar setiap tahunnya itu perpustakaan itu ada koleksi yang bertambah gitu Mbak. Seperti itu. Ada lagi Mbak Lestari? Udah. Cukup seperti itu. Sama-sama. Kemudian kalau dari Mas Ronald nih, mungkin sekaligus statement closing. Kalau dari masyarakat luar gitu ya Mas, yang ikut mendampingi mereka, ikut merintis mereka, ini ada harapan apa sih untuk kedepannya dari perpustakaan desa ataupun sekolah nih? Silakan. Harapan saya tentu saja untuk perpustakaan desa dan sekolah jangan pernah berhenti berharap. Artinya memang saya betul-betul butuh etos kerja, komitmen bersama untuk sampai pada bukan hanya sampai pada harapan, tapi sekali lagi kita akan sepakat bahwa kita punya tujuan. Tadi sesuai dengan tujuan peraturan Bupati Wonosobo. Mari kita galakkan, mari kita capai tujuan bersama, yaitu menuju perpustakaan transformatif berbasis inklusi sosial. Bagaimana caranya, bagaimana langkahnya, kami dari Dinas Arpusda Kabupaten Wonosobo sangat terbuka untuk
selalu berkomunikasi secara langsung, secara tidak langsung sekalipun kami siap mendampingi dimanapun, kapanpun. Bahkan saya sampaikan Mbak Eka, kami pendamping itu biasa mendampingi bahkan di malam hari. Wah, betul itu, misalnya jam malam di jam malam itu nggak apa-apa karena di tupoksi kami, di surat kontrak kerja kami, selama masyarakat membutuhkan kami harus datang. Itu bunyinya seperti itu. Jadi kepada siapapun silahkan kembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, kita kerjasama. Kenapa hari ini saya menghadirkan desa dan sekolah? Saya terus berharap bahwa ada kolaborasi aktif antara sekolah dan desa untuk sama-sama mengembangkan baik secara koleksi, kegiatan, target jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek sekalipun akan selalu memberi dampak atau manfaat kepada masyarakat. Toh dimanapun mereka berada, ke sekolah nanti akan ketemu sekolah, ke desa nanti akan bertemu desa. Kita akan membentuk siklus ekosistem literasi di masyarakat, di mana nanti kita akan menyongsong Wonosobo yang lebih maju. Wah, keren banget. Dan untuk teman-teman semua yang masih berjuang di bidang perpustakaan dan lain sebagainya, semoga nanti dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya Mas Ronald ya. Amin. Dan mungkin cukup sekian untuk tema kita hari ini. Ada apa namanya tadi sudah harapan, tantangan dan juga kenyataan dari teman-teman di Kaliwiro. Ada dari 2 desa, Desa Lebak dan Desa Gambaran Kaliwiro. Ada juga SMA 1 Kaliwiro dan SMP Negeri 4 Kaliwiro. Sukses untuk seluruh perpustakaan yang ada di Kaliwiro, Mas Ronald. Selamat mendampingi teman-teman juga. Semakin semangat semoga saja ya. Oke, mungkin kita bisa kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Nanti kalau mau talk show lagi boleh mampir ke sini ya Mas ya. Barangkali kurang, nanti kita perbincangannya kita perpanjang lagi di next time seperti itu ya. Saya Eka, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.